Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk mengkonfigurasi sebuah switch dengan simulator tools yang bernama Packet Tracer. Tujuan untuk pembuatan ini untuk memenuhi tugas kuliah jaringan komputer dan komunikasi data oleh dosen pengampu Dwi Febrianti. Oke, jadi langsung aja ya. Oke, jadi layar sudah terlihat di sini. Ada jendela sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri merupakan sebuah step by step panduan. Jadi kita dituntut untuk mengikuti step by step ini, dan setiap step ini ada poinnya. Sebentar. Oke. Jadi step 2, part 2 dan sampai terakhir. Hingga nanti poin yang dibutuhkan adalah completion-nya 72. Seperti itu. Dan untuk yang di sebelah kanan saya di sini ada interface ya, switch. S1 itu switch dan S2 itu adalah switch 2 dan PC yang saling terhubung. Seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke part 1 ya. Verify the default switch configuration. Sebentar. Oke. Kita besarkan dulu. Ya, yes. Oke, masuk ke part 1. Di step 1 ini enter privilege exec mode. Oke, ini sudah enter, kemudian ini sudah. Kemudian ke step 2, examine the current switch configuration. Enter show running config command. Ikutin saja show running untuk ada suggestion-nya ya, atau complete itu dengan tekan more-nya kita space aja, spasi. Kemudian kita dihadapkan sebuah pertanyaan. Untuk nomor 1, how many phase Ethernet interface does the switch have? Kita hitung ya, phase Ethernet di sini ada 1 sampai 24. Kemudian gigabyte Ethernetnya sebentar, ada 1 dan 2. Jadi ini ada 2. Kemudian what is the range of values on for the VTY lines? Jadi VTY ini ada 4 dan 5 sampai 15. Secara totalnya ada 15 ya. Jadi apa itu VTY? VTY singkatan dari virtual tile. Jadi memungkinkan ya kita untuk dapat meremote sebuah switch tanpa menggunakan kabel konsol dan lain-lain. Jadi biasanya VTY ini kita ada slot-slotnya, ada sessionnya ya, untuk bisa masuk. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, maka nanti bisa masuk untuk meremote-nya. Lanjut di poin 4, pertanyaannya which command will display the current content NVRAM? Oke, jadi command yang untuk NVRAM itu adalah show running config. Jika kita show running config, akan tampil sederetan informasi ya yang ada di settingan switch tersebut. Kemudian apa itu NVRAM? NVRAM itu merupakan storage ya, storage untuk permanen, storage permanen yang digunakan untuk menyimpan settingan switch ataupun router nantinya. Kemudian yang 5, why does the switch respond with startup config is not present? Kenapa responnya itu startup config is not present kalau kita ketikkan?
Coba kita isi saja show running config. Bentar aja. Sorry. Show startup config. Oke. Karena kita belum melakukan menyimpan ya, belum menyimpan konfigurasi yang developer. Kita baru ada di step 2. Maka is not present. Lain halnya kalau kita sudah menyimpan, nanti akan tidak ada muncul lagi yang not present. Lanjut di part kedua, create a basic switch configuration. Nah, kita diminta untuk mengubah nama switch ini ya menjadi S1. Kemudian hostname-nya dirubah di S1. Exit. Sudah berubah. Dan nilai pun juga sudah jadi 17 ya. Lanjut, secure access the console line. Kita berikan password untuk konsol ketika kita masuk ke CLI. Kita sudah memberikan password di konsol ketika kita pertama kali masuk ke dalam command line-nya switch tersebut. Ini ada pertanyaan, why is the login command required? Ini kenapa wajib? Di sini kita udah define sebuah password konsol. Nah, untuk login ini, maka seharusnya kita assign si password tersebut ke dalam login. Jadi kalau tanpa login atau no login, maka kita hanya mendefine password saja, kita belum mengassign, kita belum mensubmit password tersebut. Oke, lanjut nomor 3 ini maka akan tampil seperti ini ya setelah tadi diikuti. Enter saja. Exit. Oke, ini. Ini sudah betul. Lanjut ke ini pertanyaan yang tadi saya sudah jawab ya. Kenapa harus ada login agar bisa terbentuk ya tampilannya seperti ini. Kemudian step 4, secure privilege mode access. Oke. Nah, lanjut sini. Let me in. Oke, sudah. Enable. Kita perlu password ke dalam switch-nya. Ya, config C1 $, kemudian exit lagi. Nah, yang terjadi ini akan diminta password. Yang passwordnya adalah C1 $, sepertinya. Jadi kita sudah buat 2 layer pengamanan berlapis ya, untuk masuk ke sebuah konsolnya dulu, kemudian masuk ke sebuah switchnya gitu. Oke, menuju step 5, verify that privilege mode access is secure. Oke. Oke, ini sudah. Lanjut di step 6, configure an encrypted password to secure access to privilege mode. Config it's a secret ya. Exit. Apa yang terjadi? Kita lihat di step 7. Coba show running config-nya. Perubahan itu akan berlaku di secret. Jadi kita tadi buatkan it's secret, kemudian kita apa tadi enkripsikan ya.
secret itu dienkripsikan dalam pengolahan berbentuk seperti ini. Kemudian juga ada Cisco yang tadi kita define, dan juga password konsolnya let me in. Kemudian di sini kita ada pertanyaan ya. What is display for the enable secret password? Enable secret password adalah Cisco itu. Why the enable what is display for enable secret password adalah yang di atas Cisco ini adalah secret. Kemudian why is the enable secret password display different? Kenapa berbeda ya? Karena kita buat enkripsi datanya. Yang mana nanti untuk password switchnya satunya yang digunakan adalah let me in, bukan Cisco lagi, kita replace. Kemudian yang saya lakukan, kita diminta untuk enkripsikan sebuah password service ya. Jadi langsung aja config service password encryption, enter, show running config. Maka nanti di sini akan ada service password encryption. Jadi kalau yang sebelumnya no service, sekarang sudah ada service password encryption. Oke. Lanjut di part 3, kita perlu mengkonfigurasikan sebuah MOTD banner. Apa itu MOTD banner? Singkatan dari message of the day, jadi berupa sebuah kata warning ya jadinya ya, ketika kita masuk ke sebuah konsol. Tuh. Jadi langsung aja ya. Kita masuk ke section namanya config T. Ketika sudah masuk ke config banner MOTD, ini agak panjang ya, saya copy dulu. Paste, enter, exit. Ada pertanyaan, when will this banner be display? Ketika kapan sih banner itu akan muncul? Kita exit aja dulu. Ini baru tampil ya bannernya. Seperti ini. Bannernya akan muncul ketika pertama kali masuk ke sebuah konsol baru. Lanjut, why should every switch have MOTD? Benar, kenapa switch itu setiap switch ada MOTD-nya? Alasannya satu, itu untuk membuat sebuah warning di mana harapannya ya, ketika ada user yang iseng atau ada sebuah hacker itu dapat memberikan sebuah tanda ya, anggapan bahwa switch ini secure. Wah, switch ini menggunakan keamanan berlapis seperti itu. Sehingga diharapkan tidak ada hacking ataupun penjebolan ya terhadap switch ini. Lanjut, save the configuration file to NVRAM. Kita diminta untuk men-save. Ikutin nanti.com. Sorry, ini enter aja. Ini berarti sudah ya. Jadi tadi kenapa yang pertama is not present itu karena kita belum men-save configuration file itu ke NVRAM. Nah sekarang ini sudah di save, maka untuk melihat filenya, file save-nya itu dengan cara show flash config text. Ini berarti kita sudah lakukan. Kemudian ada pertanyaan, what is a shortest dari copy running
config ada. Jadi itu ya, perintah apa yang lebih singkat dari copy run, dan itu adalah write. Sama aja. Ini bisa, atau WR juga bisa. Singkatan dari mana? Kalian ada pertanyaan, examine the style configuration command display dengan tiram. Tetap ya sama, show running config untuk melihat settingannya daripada konfigurasinya. Or all the change that were entered recorded in the file? Jawabannya ya, karena ketika kita sudah copy running config itu sudah men-save semua konfigurasi. Jadi ketika switchnya padam atau mati, ketika ingin membuka switchnya lagi di command lainnya, itu sudah ada passwordnya seperti tadi kita konfigurasikan. Ya, kemudian di sini kita sudah komplit ya, dan kita diminta untuk mengonfigurasi S2 nya, switch 2. Oke, bentar ya, iklan dulu. Oke, kita lanjut ke switch 2, kita konfigurasinya sama. Sini ya, pas ya. Pertama, kita diminta merubah nama S2 nya ini. Oke, merubah nama S2 switch-nya menjadi S2. Kita bisa lihat lagi stepnya ke 1 ini hampir sama. Enable kemudian show running config, kemudian assign namanya S2, karena sudah S2, sekarang kita sudah S2. Oke, sudah. S1 configure terminal. Kemudian main konsol memberikan passwordnya yang serupa ini. Password juga. Kemudian untuk login, exit. Maaf ya, saya akan percepat ya, karena secara stepnya sama saja, hanya ada berbeda sedikit nanti. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jika di exit, kemudian configure terminal, password $1, oke, $1, oke, sudah. Kemudian config to enable secure. Kemudian kita berikan service. Sudah. Oke, yang terakhir konfigurasi banner ya. Untuk config banner MOTD. Ini enggak beda, setahu saya. Nah ya. Ini langsung di enter aja. Oke.
sudah. Kemudian sudah, encrypt all plain text ya. Kita encryptnya. Should functions correct. Kemudian kita testing. Exit. Oke, sudah. Kemudian passwordnya adalah tadi apa tadi? Sudah. Cek ini sudah berubah. Servisnya sudah. Kemudian non-kosongan juga sudah. Oke, jika kita sudah memastikan share semua sudah terenkripsi, kita bisa lanjut. Langkah terakhir adalah kita save konfigurasinya supaya tidak hilang ketika shutdown. Save konfigurasi, copy running config, kita bisa lewat startup config. Oke, yes, sudah. Show flash untuk melihat sudah terbuat ya, tergenerate sebuah teksnya, config-nya. Internet completion-nya sudah 72 di sini. Jadi ini scoringnya sudah selesai. Kita cek result-nya sebentar. Congratulations, kita sudah menyelesaikan paket tracer yang untuk konfigurasi switch pertama. Kita bisa klik tab selanjutnya. Jawaban kita tuh seharusnya benar semua. Oke, baik. Oke, jadi ini kita sudah menyelesaikan untuk konfigurasi switch dengan baik, dan hasilnya juga sudah, scoringnya sudah 72 dari 72. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.